pas nih, udah lapar nih, makan siang. Wih, cakep nih. Waduh, ada cabai. Wah, ini dia yang aku cari nih. Lah, ini cabai apa tomat nih? Nggak ada berasa sama sekali. Tadi nggak ada tukang sayur datang, nggak ada cabai. Iya, tapi bukan cabai nih, ini tomat nih. Kamu nggak berasa? Jangan-jangan kamu udah sakit COVID lagi? Enggak, emang cabainya nggak ada nih. Jadi? Ya susah sih, kita maklum lah sekarang lagi COVID ya, memang tukang sayur kali nggak datang ya. Tapi kan di belakang sana tuh Bapak Nadine ada bikin ini, ayo kita lihat. Nah, daripada ribut-ribut di meja, nggak berasa lah, nggak ada cabai, emang nggak ada cabai sih. Mama Nadine tadi tuh ngotot aja, emang nggak ada. Nah ini dia nih jawabannya, solusinya ada di belakang nih. Ini. Selama COVID ini, Bapak Nadine manfaatin halaman di belakang untuk nanam cabai. Nah sekarang baru ini belum banyak buahnya sih, tapi udah mulai muncul. Nah tapi mau share pengalaman nih sedikit guys. Pakai guys kagak lah. Jemaat maksudnya. Ini nih. Tidak semua ternyata yang saya tanam itu berhasil. Nah ada banyak yang daunnya gugur seperti ini nih. Nah ini. Itu gara-gara salah dosis. Jadi saya pakai micin, saya semprot. Ternyata bukan daunnya yang disemprot tapi batangnya, maka akarnya di bawah. Makanya sebagian besar daunnya gugur. Tapi jangan putus asa deh guys. Lagi guys. Tunggu. Ini yang tadinya udah benar-benar tinggal batang, sekarang muncul daun baru nih. Muncul daun baru. Nah, ini yang udah sukses nih. Tadinya sama sekali nggak ada daun, ini tinggal batang. Nah, selain cabai, ini nih ada lagi nih. Ini Mayana. Bulu nangkol lah kalau di kampung. Ini ada macam-macam, ada yang merah, ada yang hijau juga. Nah, ini sayuran yang paling gampang nih dikembangkan. Modal pucuk saja dipetik pucuknya. Kemudian sudah habis nih, mau bikin contoh nih. Nah, nanti seperti ini nih, ada yang baru saya tanam tadi. Ini pucuk yang baru saya petik tadi. Jangan lupa dia usahakan kena ruasnya, karena nanti dari ruasnya ini akan muncul akar. Nah, ditanam biasa aja begini. Kemudian jangan lupa ya 2-3 hari pertama harus disiram. Nah, 1-2 bulan kemudian semuanya akan tumbuh subur dan ya siap untuk dipetik. 1 ekor babi full kita piong di sini, mantap lah cukup. Selamat berjumpa kembali dalam program Talkshow Sulota, satu program yang diluncurkan dari Gereja Toraja Jemaat Depok, di mana kita ingin berbagi kasih dan kisah kehidupan. Tema kita pada kesempatan ini, tetap produktif di tengah pandemi COVID-19. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas secara mendalam apa pengaruh atau efek yang ditimbulkan dengan pandemi COVID ini. Ternyata banyak hal yang begitu serius yang ditimbulkan. Tetapi di pihak lain juga ada hal-hal positif yang bisa hadir. Dan ternyata itu tidak lepas dari kesehatan mental kita. Jadi mental itu sangat mempengaruhi produktivitas dan kreativitas kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Puji Tuhan bahwa di tengah-tengah jemaat ada banyak warga jemaat yang bisa menghadirkan kreasi-kreasi baru yang produktif di tengah-tengah pandemi ini. Juga beberapa anggota jemaat yang bergerak di bidang usaha boleh tetap bertahan sampai pada saat ini. Tentu hal ini sungguh mensukacitakan bagi kita bersama-sama, dan karena itu pada kesempatan ini kami menghadirkan seorang pelaku usaha yang boleh tetap bertahan sampai sekarang ini, yaitu Bapak Martinus Pelamba. Apa kabar? Kabar baik, Ibu Pendeta. Ya.
Pak Martinus, kalau bisa kita tahu, sekarang ini Bapak bergerak di bidang usaha apa ya? Jadi selama ini saya bergerak di bidang usaha oli dan ban, dan itu saya sudah tekuni sudah lebih 10 tahun. Luar biasa, 10 tahun menekuni usaha ini, tentu ada suka duka, mungkin juga ada jatuh bangunnya ya. Boleh menceritakan kepada kami pengalaman-pengalaman dalam mengelola usaha ini yang sudah cukup lama? Ya, itu usaha itu saya mulai dari nol, tetapi tekad saya satu, bahwa saya bisa melakukan, dan kenyataannya Tuhan tetap memberkati saya, dan pekerjaan itu saya bisa tekuni sampai saat ini. Tentu ini juga usaha tidak lepas dari sokongan keluarga ya, istri tercinta dan anak ya. Istri saya selalu mendukung. Setiap ada masalah, selalu saya komunikasi dengan istri, dan puji Tuhan kita bisa keluar dari permasalahan itu. Sukanya ya karena kebutuhan sehari-hari ya bisa terpenuhi dengan adanya tambahan dari dagang ban ini. Dan saya berpikir bahwa pastilah satu usaha itu pasti ada suka dan dukanya. Dan satu hal yang luar biasa, bahwa ternyata suka duka itu ditanggung bersama-sama dalam keluarga ya. Jadi keluarga betul-betul mempunyai peran. Benar firman Tuhan mengatakan, di mana hidup rukun kesana Tuhan memerintahkan berkat-berkat, sehingga meskipun ada kendala-kendala, tetapi sampai pada saat ini semua boleh ditangani dengan baik. Terima kasih, sangat inspiratif Pak Martinus apa yang telah dikisahkan kepada kita. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana Bapak boleh mempertahankan usahanya dalam kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini? Kalau diukur ketakutannya, mungkin saya yang paling besar ketakutannya. Karena kita tidak tahu apa itu corona itu kan. Sehingga akhir April, toko saya tutup selama 1 minggu. Dengan pertimbangan bahwa kesehatan, kita menjaga kesehatan. Tetapi selama 1 minggu itu, saya berpikir di rumah, oke, kita di rumah, jaga kesehatan. Tetapi jika tidak didukung oleh kebutuhan sehari-hari, bagaimana kita mau sehat? Akhirnya awal April saya memutuskan untuk membuka toko kembali, tetapi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi langkah-langkah yang saya rubah dari kebiasaan, jam kerja dikurangi dengan cara membuka toko lebih siang. Semua yang kita kerja di toko, kita semua yang kerja di toko wajib mengantongi sanitizer dan wajib memakai masker. Ketiga, mobil yang pulang mengirim ban atau oli itu harus disemprot dengan disinfektan. Keempat, jika ada yang merasa kurang fit, itu tidak boleh masuk kerja selama 2 minggu. Dan kelima, pembelian barang itu disesuaikan dengan kemampuan penjualan. Jadi stok di toko dikurangi. Begitu ya? Ya. Terima kasih, luar biasa tip-tip yang disampaikan oleh Pak Martinus, luar biasa. Jadi ternyata Pak Martinus lebih dahulu memberlakukan berdamai dengan pandemi COVID-19. Karena apa? Sempat menutup tokonya 1 minggu, tetapi setelah berpikir-pikir kalau tutup toko begini tentu ada juga imbasnya. Sehingga memberanikan bahwa kita harus berdamai dengan pandemi COVID-19 ini, buka toko tetapi tetap memperhatikan protap kesehatan. Dan puji Tuhan, sampai pada saat ini semua keluarga dan pegawai sehat ya. Puji Tuhan. Dan usaha bisa berjalan.
Kami berdoa usaha Bapak Martinus boleh tetap berjalan dengan baik dan Tuhan akan selalu membuka jalan bagaimana terus berkreasi dan produktif di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih atas Terima kasih. kehadiran, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Pendeta. Pemirsa, selanjutnya saat ini kita akan berjumpa dengan Ica Rantetasak yang justru memulai usaha di tengah-tengah pandemi COVID-19. Selamat jumpa Ica, apa kabar? Baik Bu Pendeta, sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya untuk hadir di program ini. Terima kasih juga. Ica, senang sekali loh, karena kamu sebagai seorang muda di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini justru punya usaha ya, donat bomboloni. Iya. Aku sudah coba, enak sekali. Terima kasih Bu Pendeta. Iya. Dari mana ide ini dan bagaimana jalannya usaha Ica sampai sekarang? Untuk idenya itu, awal mulanya aku memang punya hobi untuk membuat kue. Itu udah lama, udah dari SMA buatnya. Terus kalau dalam situasi sekarang, aku lebih punya banyak waktu di rumah. Dan waktu itu bisa aku gunakan buat mengeksplor lagi lebih banyak resep yang ada. Lalu mama papaku itu memberikan saran untuk membisniskan donat yang aku buat itu. Nah, jadi mereka yang membantu aku untuk mempromosikan ke grup-grup WhatsApp-nya, ke teman-temannya, dan puji Tuhan lumayan banyak yang order. Dan sampai sekarang itu masih setiap minggu itu masih banyak orderan yang masuk. Oh iya. Terima kasih. Saya lihat juga di di grup-grup itu dulu kan sepertinya dari awal itu sekali seminggu ya atau 2 kali seminggu. Tapi sekarang lebih intens ya membuat donat ini. Iya, minimal 3 hari sekali itu ada. Ya luar biasa. Apa Ica sudah merasakan manfaatnya? Puji Tuhan, manfaat yang aku dapat itu banyak sih. Mulai dari pengalaman, aku bisa mulai belajar bagaimana rasanya membangun bisnis yang kecil dari rumahan. Lalu aku juga udah bisa mulai menabung sedikit-sedikit dan bisa membantu orang tuaku meringankan beban ekonomi. Aku juga sekarang udah nggak minta uang jajan lagi nih ke papa sama mama, jadi udah ada penghasilan sendiri. Terus sekarang ini Ica kira-kira punya harapan ke depan atau punya impian ke depan dengan usaha ini? Ya untuk impiannya sih maunya usahanya ini bisa terus berjalan dan bertambah besar. Mungkin bisa masuk ke Gojek atau GoFood dan bisa ya terus berkelanjutan. Ica pernah bermimpi punya karyawan banyak? Ya, untuk diaminkan. Amin. Ya. Amin, tapi untuk sekarang sih masih terus belajar lagi. Iya, untuk belajar. Itu. Ica sebagai generasi muda, generasi milenial sekarang ini udah punya usaha dan mau memulai dan sudah merasakan. Boleh memberikan pesan-pesan terhadap teman-teman muda? Ya, untuk pesan dari saya sih jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru dan jangan khawatir untuk menjalani prosesnya, karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin. Pemirsa, masih banyak usaha-usaha yang justru muncul di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita saksikan bersama.
dalam menjalani segala kehidupan kita, firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin.